Karena Allah akan mengajarkan pada seluruh umat yang namanya sabar. Ikuti proses. Karena Allah punya rencana. Ya Allah punya rencana. Seandainya Nabi Muhammad SAW itu dihijrahkan di awal perjuangan, maka yang terjadi di Mekah akan berulang terjadi di Madinah. Kasusnya akan sama, dicaci, dimaki, dihina, dilempari, diusir. Itu akan terjadi hal yang sama. Kenapa? Karena di Madinah belum punya pembela Ansor, belum punya pendukung, belum ada. Maka Allah Ta'ala yang maha bijaksana, yang maha sayang, yang maha cinta pada Nabi Muhammad SAW, sabar. Di sini dulu wahai Nabi Muhammad SAW, sabar dulu di Mekah. Aku siapkan dulu di Madinah orang-orang yang akan bela kamu. Aku siapkan dulu di Madinah kawan-kawan yang akan berjuang untuk membela perjuanganmu wahai Nabi Muhammad SAW. Maka Allah siapkan dulu Bai'atul Aqabah. Ya, masuk beberapa orang dari Madinah masuk Islam. Nebarkan Islam di Madinah. Ada masjid di Madinah. Terbentuk komunitas muslim di Madinah. Yang udah mengenalkan Islam pada seluruh warga Madinah. Udah memperkenalkan siapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada seluruh warga Madinah. Sehingga seluruh warga Madinah yang belum beriman pun sudah kenal siapa Nabi Muhammad SAW. Sehingga yang belum iman pun penasaran seperti apa itu. Bukan benci, bukan anti, tapi penasaran. Kenapa? Karena sampelnya, ansornya Nabi Muhammad SAW itu akhlaknya luar biasa, amalnya luar biasa, orangnya baiknya luar biasa, menarik. Sehingga penasaran dengan gurunya itu seperti apa. Rasul Muhammad SAW itu seperti apa. Begitu udah siap ini yang di Madinah, baru Allah izinkan dan perintahkan Nabi Muhammad SAW untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Sampai di Madinah disambut 500 sahabat dengan Tala'al badaru alaina. 500 sahabat. Betapa senangnya itu hati Nabi Muhammad SAW. Nah, coba kalau nggak sabar, pindah, nggak ada orang di sana, nggak ada yang nyambut nanti. Akhirnya nanti mengalami hal yang sama. Allah mengajarkan sabar, jangan tergesa-gesa. Dengan sabar itu maka tampaklah yang namanya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini jelas belum nih? Jelas ya. Nah sekarang kita bahas kasus harian. Bu, anaknya dibangunkan untuk sholat subuh, susah. Ibu biasanya bisa memaklumi atau enggak bisa memaklumi? Muncul kalimat biasanya di hati setan bisikkan, wis gereng kontangi kok angel. Ternyata suaminya. Ternyata istrinya. Anaknya susah dibangunkan subuh. Kalau enggak punya resep sabar ini, akhirnya anaknya enggak akan dibangunkan subuh. Tiwas kesel, capek saya. Daripada saya sakit, masuk rumah sakit, mati serangan jantung. Ben enggak sholat. Na'udzubillah min dzalik. Karena enggak punya resep sabar. Yang punya resep sabar itu melihatnya apa? Ini proses. Insya Allah nanti dia bisa bangun sendiri. Saya hanya membantu prosesnya dia sampai jadi. Sehingga semua kalimat membangunkannya itu enggak ada yang dari hati kesel tuh enggak ada. Memang mulutnya keras bangun, tapi hatinya itu semangat. Beda. Sehingga sampai pada satu titik anaknya sudah paham, orang tuanya lego, buah sabar. Sehingga anaknya pun dapat pertolongan. Bu, nanya ya Bu, dicuekin suami Bu, enak enggak Bu? Kalau nyuekin suami, Bu,
dicuekin, diabaikan suami. Enak enggak? Kalau mengabaikan suami, ada istri-istri yang nanya gitu. Ustadz, Yai, Habib, ini kok suami saya sering mengabaikan saya. Terus kita balik bertanya, pernahkah engkau mengabaikan suamimu? Coba diingat-ingat, gitu kan. Nah ya sudah, kalau kamu tak pengen diabaikan, belajar jangan mengabaikan. Nah, ketika diabaikan suami, contoh ini. Contoh, ini kasus harian ya. Suaminya lagi lihat handphone. Misal namanya itu Fulan. Nanti ngasih nama kan salah lagi ya. Fulan itu. Mas Fulan. Mas Fulan. Budek. Masya Allah. Ini kira-kira istri sabar atau istri meletup-letup ini? Kalau istri yang sabar itu yang di benaknya, oh mungkin karena fokus kerjaan penting tidak dengar. Daripada capek teriak diparani, tinggal batu mbok ambung mas. Oh apa dek itu ya. Itu orang sabar. Masalahnya langsung selesai. Iki ora bengak-bengok. Dasar suami kalau udah depan handphone lupa sama istri. Yang diingat cuma handphonenya, istrinya enggak pernah diingat. Padahal bojone iki lagi meh transfer, aku meh transfer awakmu dulu ya. Kak Sido wis gitu ya. Saya mau nanya ini, gara-gara enggak sabar kehilangan transferan. Coba kalau sabar tadi transfer masuk. Sabar dulu gitu, jangan tergesa-gesa menyimpulkan, jangan tergesa-gesa memutuskan. Saya dinasihati sama satu orang soleh, jangan mengambil keputusan di saat engkau terlampau senang dan di saat engkau terlampau sedih. Kadang itu ya, terlampau sedih gitu ya. Aku tak akan mau melihat wajahmu lagi. Masya Allah. Ada enggak model begitu? Ada. 2 jam kemudian nangis. Nah, kok mau ngono neng opo ya aku ya? Wah, ada yang ngambil keputusan di saat senang. Handphoneku hadiah buat kamu. Masya Allah, pas seneng. 2 jam kemudian, lah yo handphoneku hilang yo. Gelo. Karena hatinya belum tenang. Jadi terlampau senang dan terlampau sedih, itu kondisi hati yang tidak tenang. Enggak boleh ngambil keputusan. Ambil keputusan itu saat hatinya udah datar, normal, artinya normal. Sehingga keputusan yang dibuat bukan karena terlampau senang, bukan karena terlampau sedih, alias bukan karena nafsu ketika senang atau nafsu ketika dikecewakan. Tapi betul-betul karena hatinya ngerti dan memahami. Maka butuh sabar. Jangan tergesa-gesa, ya istrinya ditelepon nggak diangkat-angkat. Online loh, asli online. Ditelepon nggak diangkat-angkat. Ini lagi online sama siapa ini? Ada enggak suami model begitu? Yang jawab siapa ini? Yang jawab yang di atas ada gitu. Ya. Ini suaminya telepon istrinya pakai WhatsApp. Kalau online kan seharusnya teleponnya masuk, betul ya? Berdering, harusnya diangkat, kata suaminya. Ini istri kurang ajar. Suami telepon gak diangkat, sibuk online sama orang lain. Ini kira-kira sabar atau enggak sabar? Enggak sabar. Panas, hatinya umum, naik motor pulang ke rumah. Ya, lawang ditendang. Emosi. Ya, kemudian handphonenya dicari gitu ya, enggak ketemu. Ya, handphonenya enggak
Gak ketemu, istrinya dicari lagi tidur. Lah kok online? Ternyata WhatsApp-nya itu lewat yang namanya internet. Ya WhatsApp web, ya memang lagi nyala. Ya otomatis online terus. Bukan karena istrinya lagi online. Ternyata istrinya lagi tidur ngeloni anaknya. Tiwas itu pergi 10 kilo motoran tekan omah. Oh bulannya turu. Rugi atau enggak rugi? Rugi. Gara-gara apa? Enggak sabar. Jadi sabar ini syarat pertama untuk mendapatkan pertolongan. Sabar. Ada orang yang ngomong sama saya, loro iki. Ya nasihatin, sabar ya sabar tapi loro. Ada enggak model begitu? Sabar ya sabar tapi ini sakit. Nah ya kalau sakit itu sabar. Semakin kamu ngomong, loro. Saya mau nanya, jadi sembuh? Tidak. Semakin diomongkan, semakin sakit. Contoh, hatinya terluka. Loro hatiku, loro. Diulangi 2000 kali, zikirnya itu. Loro hatiku. 2000 kali itu. Saya mau nanya, terus hatinya jadi sembuh? Enggak. Kalau dia sabar, belajar diem, enggak usah ngomongkan hatinya yang sakit, maka hatinya akan sembuh. Pertolongan Allah akan turun. Jadi rahasianya cuma di situ. Lah gandeng setan itu paham, setan itu pinter, ngerti. Ini kalau manusia pada sabar, wah repot ini. Masalahnya beres semua. Terus kerjaanku apa nanti? Ya setan bingung di kerjaannya ngapain. Maka setan berupaya nomor 1, jangan sampai manusia itu sabar. Makanya Allah bilang, innallaha ma'as-sabirin. Luar biasa loh. Allah bersama orang yang sabar. Lah kalau Allah bersama dia itu kira-kira ada yang bisa ganggu enggak? Enggak iso. Bisa sumpek enggak kalau ditemenin Allah? Allah bersama orang yang sabar. Jadi orang yang sabar itu bisa sumpek enggak? Enggak bisa. Enggak iso. Karena punya kesabaran yang betul-betul bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini jelas? Udah alhamdulillah. Gak usah panjang-panjang. Yang penting antum semua tadi udah jelas praktek sabar. Habibnya kok gak keluar-keluar. Diajak sholawat lagi. Ustadz Iis itu dulu gak patek sabar. Sekarang Masya Allah sabar. Timbang kon ceramah. Dibandingkan daripada ceramah saya lebih baik sholawat. Jadi sabar kenceng sholawatnya itu. Ya, kenapa dikencengkan? Biar saya dengar. Biar saya segera keluar. Sholawatnya enggak mandek. Kan semakin banyak sholawatnya semakin bening hatinya. Kan begitu ya. Masya Allah. Nah terus gimana caranya bisa sabar? Caranya bisa sabar. Sederhana. Yang bisa nolong itu cuman Allah, yang punya pertolongan itu cuman Allah. Ya entenono, kalau kamu gak mau nunggu ya cari Tuhan selain Allah, gak bakal ono. Gak mungkin ada karena la ilaha illallah. Makanya ditunggu saja. Wah kalau saya boleh menceritakan semua pengalaman saya, Ustaz cerita Masya Allah. Itu kan banyak pengalaman yang nggak boleh saya ceritakan, sifatnya rahasia kan gitu ya, nggak boleh diceritakan. Indahnya pertolongan Allah itu luar biasa, spol-polan. Ya indahnya luar biasa. Yang penting nunggu santai. Saya mau kasih contoh sederhana lah, gampang ini. Jenengan mau naik pesawat terbang dari Solo ke Jakarta atau dari Solo misalnya ke Kalimantan. Maskapainya bilang, nanti naik pesawatnya jam 9 pagi. Terus kamu jam 7 pagi datang. Bisa enggak masuk pesawatnya? Enggak. Nah kamu jam 7 pagi datang terus teriak-teriak. Saya udah dari jam 7 nunggu. Tapi kenapa tidak dimasukkan pesawat? Maskapainya enggak beres. Saya mau nanya, ini yang enggak beres siapa? Yang gak beres siapa? Penumpangnya atau pesawatnya?
penumpangnya. Maskapainya ngomong, sabar, entenono ya. No gak sabar ya minggato. Silakan pilih. Mau keluar dari bandara atau sabar nunggu nanti sampai dipanggil naik pesawat. Orang yang udah paham, nanti naik pesawatnya itu jam 9, maka dia pinter, noleh. Ngopi di mana ya? Pojok sana. Cet, kopi 1. Kemudian dia mulai ambil teleponnya, video call anaknya. Anakku lucu, Masya Allah, ngobrol sama anaknya. Yang satu gak sabar sebelah, kok gak naik pesawat, kok gak naik pesawat. Ngapain berangkat pagi, tahu begini, blak, blak, blak. Wah, hatinya enak atau enggak enak itu? Enggak enak. Yang satu, anakku Masya Allah. Enak atau enggak enak? Enak. Dua-duanya nunggu pintu pesawat dibuka, dua-duanya nunggu untuk diperintahkan masuk. Cuman yang satu enaknya luar biasa, yang satu sumpeknya luar biasa. Gara-gara apa? Yang satu pandai mengelola kesabarannya. Sabar itu enggak usah susah-susah. Nah, kenapa toh? Sabar kok didefinisikan susah? Innallaha ma'as-sabirin. Sebetulnya kan antum ini ahli praktek sabar loh. Ramadan itu azan jam 6. Nah kalau jam 5 dirimu di depan TV ngenteni azan terus. Lapar atau enggak lapar? Lapar. Lah yang sudah ahli ya, ambil motor keliling cari es. Ngapain? Ngabuburit. Wah, cari es. Sampai rumah azannya udah selesai bahkan. Waktunya enggak kroso ya, tidak terasa. Sama-sama sabar nunggu azan, cuman yang satu stres, yang satu menikmati waktu. Jadi sabarnya enak atau enggak enak ini? Enak. Bu, sabar dilamar, enak enggak Bu? Lupa semua. Jombloan ini, ada enggak ini yang mau nikah? Loh kok yang jawabnya di atas? Jombloan. Saya pertegas, jombloan. Ada enggak yang mau nikah? Ada enggak? Saya enggak ngomong belum atau masih jauh. Ada enggak yang mau nikah? Jangan seperti oknum-oknum yang kalau ditanya, sudah makan belum? Jawabnya, ya sebetulnya tadi itu saya lapar. Sudah makan belum? Ya tadi itu sudah disiapkan sarapan. Ya kemudian ada orang telepon, sudah makan belum? Ya saya itu sebetulnya bikin sarapan nasi goreng, tapi tadi itu adanya tempe goreng. Sudah makan belum? Gak dijawab. Jadi jawabannya muter terus. Ada enggak yang model begitu? Yang di atas atau yang di bawah? Ini kelucuan manusia. Jombloan ini, saya mau nanya. Antum melamar seorang wanita ke orang tuanya. Orang tuanya jawab, tunggu setahun lagi. Berarti kamu suruh sabar atau suruh syukur nih? Suruh sabar ya. Lah sabar sama syukur itu bersaudara enggak? Saudara kembar. Untuk syukur butuh sabar, kalau sabar nanti syukur. Itu saudara kembar itu. Suruh nunggu 1 tahun. Lah kalau kamu bayangkan, tanggal piro ya Rabi sak mene. Terus mbok coret bendino, coret. Saya mati garing iki. Stres. Tahun depan Pak, iya siap. Sami'na wa ata'na. Lain dia, langsung pergi ke pesantren. Ngapain? Menyantri setahun. Lapor calon mertua. Ya, Pak, saya setahun insya Allah tidak menemui Siti ya Pak. Oh bagus nak, kemana? Nyantri Pak. Biar jadi imam yang baik. Oh Masya Allah. Ya, Masya Allah. Nanti Bapak saya doakan di sana. Oh terima kasih nak. Ya. Kalau begitu saya percepat Pak. Kata calon mertua, saya percepat, nggak usah setahun. Ya, setengah tahun. Kamu kelihatannya calon mantu yang baik, mau berubah ini. Belum berangkat sudah udah berubah. Masya Allah.
Berangkat ke pesantren, sampai di pesantren ternyata menyenangkan. Ada sepak bola liga antar santri, antar kamar satu dengan kamar yang lain. Belajar, koncone akeh, telepon calon mertua, Pak kalau bisa diundur setahun lagi ya Pak. Terlampau nikmat di sini tambahan. Karena dia bisa mengelola yang tadinya konotasinya enggak enak, jadi enak, sabar. Nah saya enggak mau suruh duduk diam, sabar diterjemahkan duduk diam menikmati penyakit. Aneh menurut ya. Menikmati derita, kok diartikan sabar. Lama-lama bisa stres itu ya, gigit jari. Sabar itu kamu pandai mengelola kondisimu dengan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabarnya makanya wasta'inu bis sabri wassalah. Wujudkan sabarmu dengan Allahu Akbar sholat. Bujungnya mau Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin buanterno. Ya. Semakin kencang